saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Apa sih fungsi dari sistem saraf? Sistem saraf memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, ada input sensori, yaitu sistem saraf menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada integrasi, yaitu otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Fungsi sistem saraf yang ketiga ialah output motoris. Output motoris merupakan penghantar impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama untuk otot dan sel-sel kelenjar, yang akan menghasilkan respon pada tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada sistem saraf pusat, dan juga yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak pada di bagian tengah tubuh dan terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan juga sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau menghantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Selanjutnya ada struktur neuron. 1. Dendrit. Dendrit menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Selanjutnya badan sel. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Ketiga ada akson. Akson menghantarkan impuls ke sel-sel neuron. Struktur neuron terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada dendrit, kedua badan sel, dan terakhir akson. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama neuron motorik, yang kedua neuron sensorik, dan yang ketiga neuron intermediate. 1. Neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. 2. Neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. 3. Neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Ada 4 tipe neuron berdasarkan bentuknya, yaitu ada bipolar, multipolar, unipolar, dan anaksonik. 1. Bipolar terdiri dari 1 akson dan 1 dendrit. Yang kedua, multipolar terdiri dari 1 akson dan banyak dendrit. Tipe neuron berdasarkan bentuknya yang ketiga ialah unipolar. Pada neuron unipolar terdapat 1 akson yang bercabang. Dan tipe yang keempat atau yang terakhir adalah anaksonik. Neuron anaksonik terdiri dari banyak dendrit namun tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Neuron sendiri merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls, yaitu impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson menghantarkan impuls saraf. Kondisi ini juga disebut dengan potensial aksi. Pada kondisi biasa, akson tidak menghantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka dan ion K+ bergerak keluar akson, hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Jika saluran ion Na+ terbuka dan ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson, maka bagian dalam akson menjadi positif.
Dan ketika saluran ion K+ terbuka dan ion K+ bergerak keluar akson, maka hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali.